Oke, kalau kita ngomongin kapitalisme, kayaknya kita semua udah familiar ya. Jual beli, pasar, perusahaan, gitu-gitu kan? Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang lain? Cara pandang yang ngelihat kapitalisme itu bukan cuma sistem ekonomi, tapi ibarat sebuah mesin raksasa yang punya aturan main dan logika tersembunyi. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal coba bongkar mesin itu. Kita lihat gimana cara kerjanya, siapa sih yang pegang kendali, dan di mana aja titik lemahnya. Semuanya dari sudut pandang yang kritis. Jadi pertanyaan dasarnya, apa sih kapitalisme itu sebenarnya? Mungkin yang langsung kepikiran ya soal kebebasan berusaha, persaingan pasar, hal-hal semacam itu. Tapi menurut kerangka berpikir ini, cerita yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam dan jauh lebih terstruktur. Yuk kita coba kupas lapis demi lapis buat ngeliat apa sih yang ada di baliknya. Oke, perjalanan kita bakal dimulai dari fondasinya banget, yaitu gimana masyarakat terbagi jadi dua kelas utama. Dari situ, kita akan bongkar rahasia di balik keuntungan. Terus, kita lihat dampaknya buat kita sebagai manusia. Setelah kita paham logikanya, baru deh kita cari tahu di mana letak retak-retak di dalam sistem ini. Sip, bagian pertama. Buat ngertiin sebuah mesin, kita harus mulai dari komponen utamanya kan? Nah, menurut kerangka ini, komponen utama mesin kapitalisme adalah hubungan antara dua kelompok besar di masyarakat. Hubungan yang sepenuhnya ditentukan oleh cara kita memproduksi segala sesuatu. Kuncinya ada di konsep ini nih, cara produksi. Anggap aja sejarah manusia itu punya beberapa sistem operasi yang beda-beda. Dulu ada feodalisme, itu satu sistem. Nah, kapitalisme itu sistem operasi yang kita pakai sekarang. Jadi, ini adalah sesuatu yang spesifik, punya awal, dan mungkin aja punya akhir. Ini bukan sesuatu yang abadi atau alami, tapi cuma satu babak dalam panggung sejarah. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada kelas borjuis alias kelas kapitalis. Mereka ini yang punya segalanya buat produksi, pabrik, mesin, modal. Di sisi lain, ada kelas proletariat atau kelas pekerja. Satu-satunya modal yang mereka punya ya cuma tenaga mereka, kemampuan mereka buat bekerja. Jadi kelihatan kan, dari awal ini adalah hubungan yang nggak seimbang. Satu pihak membeli, pihak yang lain terpaksa menjual. Nah, dari hubungan yang timpang tadi, kita masuk ke bagian kedua. Kalau pekerja dibayar atas kerjanya, terus keuntungan datangnya dari mana dong? Disinilah kita akan membongkar apa yang disebut sebagai rahasia di balik profit. Ini inti dari seluruh kritik ini. Coba bayangin skenario ini ya, seorang pekerja digaji buat kerja 8 jam sehari. Menurut teori ini, dalam 4 jam pertama aja, nilai yang dia hasilkan itu udah cukup buat bayar upahnya sendiri. Istilahnya, perusahaan udah balik modal buat gajinya hari itu. Tapi, dia kan masih harus kerja 4 jam lagi. Nah, semua nilai yang dia ciptakan di sisa 4 jam terakhir inilah yang disebut nilai lebih. Jadi, kesimpulannya apa? Menurut pandangan ini, semua keuntungan pada dasarnya ya berasal dari nilai lebih tadi. Nilai ekstra yang diciptakan oleh pekerja, tapi nggak dibayarkan ke mereka, malah diambil oleh si pemilik modal. Inilah yang secara teknis disebut sebagai eksploitasi. Oke, kita udah lihat mesin ekonominya bekerja. Terus, gimana mesin ini mempengaruhi kita sebagai manusia? Nah, sekarang kita bakal bahas konsekuensi sosialnya. Gimana sistem ini membentuk cara kita hidup, bekerja, dan bahkan cara kita berhubungan satu sama lain. Konsep utamanya adalah komodifikasi. Ini adalah proses di mana segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tadinya nggak ternilai harganya, diubah jadi barang dagangan. Bukan cuma produk fisik ya, tapi juga waktu kita, ide-ide kita, bahkan hubungan antar manusia. Jadi, apa aja yang jadi komoditas? Ya, tenaga kerja kita, jelas. Waktu kita, dijual per jam. Kreativitas kita bisa jadi konten yang dimonetisasi. Hubungan pertemanan bisa jadi networking buat keuntungan. Perlahan-lahan, makna kerja itu bergeser. Dari yang tadinya pemenuhan diri, jadi sekedar alat buat bertahan hidup. Dan nilai kita sebagai manusia bisa-bisa direduksi jadi seberapa produktif kita di pasar. Sekarang coba lihat angka ini deh. Rp500.000. Angka ini bisa jadi harga sepasang sepatu yang kita lihat di mall. Kita cuma ngelihatnya sebagai angka, ya kan? Sebuah nilai tukar. Tapi, pernah nggak kepikiran nggak siapa yang bikin sepatu itu? Di pabrik mana? Kondisi kerjanya gimana? Label harga 500.000 itu secara ajaib menyembunyikan semua cerita di baliknya. Inilah yang disebut fetisisme komoditas. Kita jadi cuma melihat hubungan antara barang dengan uang, dan kita lupa kalau di baliknya itu ada hubungan antar manusia. Nah, dampak psikologis dari semua ini disebut keterasingan
atau alienasi. Jadi pekerja itu terasing dari hasil kerjanya, dia yang bikin tapi bukan punya dia, terasing dari proses kerjanya yang seringkali monoton dan gak ada artinya, terasing dari sesama manusia karena kita didorong untuk bersaing satu sama lain, dan yang paling dalam, terasing dari dirinya sendiri, dari potensi sejatinya. Kerja bukan lagi jadi ekspresi diri, tapi cuma jadi cara biar bisa makan besok. Oke, sekarang kita masuk ke jantung penggeraknya. Apa sih yang bikin sistem ini terus berputar tanpa henti? Jawabannya adalah dorongan yang gak bisa dihentikan untuk mengakumulasi modal. Ini bukan cuma soal cari untung, ini adalah perintah utama dalam sistem ini. Rumus MCM ini benar-benar menangkap esensinya. Uang atau modal itu M, dipakai buat memproduksi komoditas, itu C. Nah, komoditas ini lalu dijual lagi buat dapat uang yang lebih banyak. Ini dia M aksen atau M aksen. Dan siklus ini nggak pernah berhenti. Tujuannya bukan sekedar balik modal loh. Tujuannya adalah terus-menerus tanpa akhir mengubah uang jadi lebih banyak uang lagi. Terus dampaknya apa? Pertama, kompetisi tanpa akhir. Setiap perusahaan harus terus berlari, berinovasi, ekspansi, neken biaya. Kalau enggak, mereka bakal kesingkir. Keuntungan yang didapat harus langsung diinvestasikan lagi. Hasil akhirnya menurut pandangan ini adalah konsentrasi kekayaan. Yang besar bakal memangsa yang kecil, sampai akhirnya menciptakan monopoli. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, retak-retak di dalam sistem. Pandangan ini berargumen kalau kapitalisme, justru karena logikanya sendiri, itu secara inheren nggak stabil. Sistem ini mengandung benih-benih krisis di dalam dirinya sendiri. Dan inilah kontradiksi utamanya. Di satu sisi, cara kita berproduksi itu sekarang udah sangat sosial. Coba deh bayangin sebuah smartphone. Ribuan orang di seluruh dunia kerjasama buat ngerancang, nambang bahannya, ngerakit, sampai ngejualnya. Ini kan kerja kolektif skala global. Tapi, di sisi lain, keuntungan dari kerja kolektif yang masif ini sifatnya pribadi, jatuhnya ke tangan segelintir pemilik modal. Nah, benturan antara produksi yang sosial dan kepemilikan yang pribadi inilah yang, menurut teori ini, jadi sumber berbagai masalah sistemik. Hal ini melahirkan ketimpangan yang makin parah, krisis ekonomi yang terjadi berulang-ulang, contohnya pas pabrik bikin terlalu banyak barang, tapi para pekerjanya nggak mampu beli. Dan tentu saja konflik yang nggak pernah selesai antara kedua kelas. Slide ini membantu kita melihat semuanya dalam perspektif sejarah. Sama kayak feodalisme yang dulu dominan terus akhirnya runtuh, pandangan ini melihat kapitalisme bukan sebagai akhir dari sejarah. Kapitalisme adalah satu babak yang sama seperti babak sebelumnya, bisa jadi suatu saat akan digantikan oleh sesuatu yang baru. Tanda tanya di akhir itu sengaja ada di sana buat membuka ruang pertanyaan. Jadi, mari kita rangkum sebentar ya. Dari sudut pandang kritis ini, kapitalisme adalah sebuah sistem yang berdiri di atas kepemilikan pribadi, berjalan dengan mesin nilai lebih dari tenaga kerja, didorong oleh obsesi akumulasi yang nggak ada habisnya, dan pada akhirnya penuh dengan kontradiksi internal yang menciptakan ketidakstabilan dan krisis. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau sistem ekonomi tempat kita hidup ini ternyata begitu dalam membentuk cara kita berpikir, nilai-nilai kita, bahkan mimpi-mimpi kita, gimana caranya ya kita bisa melangkah keluar sejenak, biar bisa berpikir di luar batasan sistem itu sendiri? Terima kasih sudah menyimak.